Dua folder yang masing-masing berisi 60-an video dan harus diedit masing-masing kurang lebih antara 3-10 menit masih tersimpan di laptop saya. Masing-masing folder ini berisi video materi pembelajaran dari seorang trainer. Saya sudah mencoba minta tolong kepada 2 orang teman saya untuk mengerjakan hal ini. Sementara saya mengerjakan 1 folder lagi. Jadi total ada 3 folder yang harus diselesaikan bulan Maret ini. Namun ternyata 2 orang teman saya ini merasa tidak sanggup. Yang satu mengalami kerusakan laptop dan satunya lagi sibuk sekali dengan pekerjaannya. Akhirnya saya sendiri yang harus mengerjakan ketiga folder ini. Awalnya saya tidak menyadari sampai suatu saat ketika sedang mengedit video di folder kedua, saya berkali-kali mengeluh kepada istri yang memberi project video itu. Penampilan trainer di video dalam berbicara tidak bagus. Dia selalu mengulang suku kata, atau kalimat. Juga banyak suara yang tidak bermanfaat dikeluarkan seperti dan lain sebagainya. Dan ada di setiap video yang saya edit. Praktis, kondisi itu merepotkan saya yang sedang mengedit video itu. Harus sabar mendengarkan, mengedit dengan teliti, memisah bagian yang tidak diperlukan. Pokoknya repot deh. Tiba-tiba saya ngeh. Oh, ini rupanya yang Tuhan mau. Tuhan sedang mendidik saya. 2 folder ini tidak berhasil di-handle orang lain, melainkan harus saya sendiri yang handle. Padahal proses mengirim folder video ini tidak mudah. Teman saya A, sebut saja begitu, harus jauh-jauh dari Kebon Jeruk, Jakarta Barat ke Duren Sawit, Jakarta Timur ketemu saya. Kebetulan waktu itu posisi saya di wilayah itu dan harus memindah folder yang kapasitasnya 160 GB. Ya, harus menunggu sekitar 2-3 jam. Sangat perlu kesabaran di sini. Sementara teman saya B harus jauh-jauh dari Cikarang datang ke rumah saya di Depok, Jawa Barat untuk mentransfer folder itu setelah si A menyatakan tidak sanggup. Beberapa hari setelah file itu ditransfer dan ada di tangannya. Rupanya Tuhan ingin agar saya belajar sabar. Ya, saya merasa ini salah satu cara bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan saya. Dan salah satu cara bagaimana Dia mendidik saya. Makanya, dengan kesadaran itu pula, proses editing itu saya jalani pelan-pelan. Anehnya, saya mempunyai kekuatan untuk bersabar. Saya merasakan rahmat kesabaran itu. Malah saya yang cenderung melakukan pengulangan, mendengarkan dan mengedit ulang. Ketika satu video selesai disunting, saya justru bersemangat untuk bertekun. Tidak seperti biasanya yang cenderung ingin cepat selesai. Romo David L. Fleming S.Y. dalam bukunya What is Ignatian Spirituality menyebutkan spiritualitas Ignatian memandang Allah sebagai Allah media. Allah yang senantiasa hadir dan menyapa kita dengan banyak cara dalam doa dan pembacaan kitab suci, itu pasti. Namun juga melalui peristiwa hidup kita, melalui orang yang kita jumpai dan pekerjaan yang kita lakukan, juga melalui suasana batin dan perasaan. Suara Allah sering lirih, kadang tidak berlangsung seperti yang saya alami. Nabi Elia sendiri pernah mendengarnya dalam bisikan angin sepoi-sepoi. 1 Raja-Raja bab 19 ayat 12b sampai 13 berbunyi. Dan sesudah itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Ignatius tahu bahwa telinga hati kita harus dilatih untuk mengenali suara Allah. Allah berbicara dengan kita lewat banyak cara dalam kehidupan sehari-hari. Kita bagai sebuah televisi dengan 500 saluran
dan Allah melakukan siaran melalui semua saluran itu. Banyak orang berpikir Allah hanya ditemukan saat berdoa, membaca kitab suci, ibadah, atau melakukan kegiatan rohani. Ada yang yakin bahwa Allah ada saat kita hening sendirian. Sebaliknya, Ignatius menganjurkan pada kita agar mencari suara Allah dalam setiap kondisi dan lingkungan yang kita hadapi.